Nou, wij hebben een hele grote familie, een Indonesische familie. Veel kinderen maken, want uiteindelijk moeten wij zorgen voor opa en oma. Ada satu kalimat yang gak akan kita lupakan dari sosok Max Hilgers. Saat itu ditanya soal potensinya untuk gabung timnas Indonesia, ia mengatakan jika untuk saat ini, dalam tanda kutip di tahun 2022, ia belum siap. Dirinya merasa bahwa ia masih terlalu muda. Namun ia juga menjelaskan, jika apapun bisa terjadi dengan cepat. Semua bisa berubah untuk membuat ia bermain di timnas Indonesia. Dan kami pikir, itulah yang saat ini terjadi. Ketika 6 pemain dalam waktu dekat berbondong-bondong memberikan kode jika mereka siap bermain untuk timnas Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Max Hilgers, Kevin Dix, hingga Jairo Redwold. Lantas, apa alasan mereka pada akhirnya memilih untuk gabung timnas Indonesia? Di video ini kita akan jelaskan perjalanan dari para pemain tersebut. Dari yang sebelumnya masih nggak tertarik gabung, hingga akhirnya semakin dekat dengan timnas Indonesia. No regrets we met. Destiny awaits at the World Cup gates. Indonesia rise. Max Hilgers berubah dalam waktu singkat. Hello Indonesia, 2022 World Cup is almost starting. I've been watching the Lion games from Curaçao. Let's hope for Belanda juara. Sudah menjalani debut untuk tim senior FC20 saat usianya baru menginjak 18 tahun. Max Hilgers yang memiliki garis keturunan Indonesia dari mamanya yang berasal dari Sulawesi Utara, merupakan salah satu pemain keturunan yang sudah jadi target timnas sejak lama. Di tahun 2022, Shin Tae-yong menempatkan sosoknya sebagai salah satu pemain paling diinginkan timnas Indonesia. Bahkan kalau menurut mantan exco PSSI Hassani Abdul Ghani, Max ini sudah sempat mengurus proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Namun saat ini Hassani Abdul Ghani juga terkejut saat tiba-tiba Max Hilgers berubah pikiran. Setelah sempat bungkam soal alasannya untuk gak jadi melanjutkan proses naturalisasi, dalam interview dengan media Belanda RTV Oost, Max Hilgers saat itu menjelaskan alasan sebenarnya ia memilih untuk tak melanjutkan. Di mana salah satu penyebabnya yaitu karena proses naturalisasinya yang gak bisa cepat. Ia pun akhirnya menilai jika ia juga terlalu muda, sehingga tak mengambil keputusan itu dengan tergesa-gesa. Di sisi lain, Max juga menjelaskan bahwa menurutnya apapun bisa terjadi di masa depan, dan semua bisa berubah dengan cepat di sepak bola. Saya sudah kontak dengan mereka, tapi kalau saya terbuka, saya kira bisa diatur dengan cukup cepat. Mungkin agak terlalu dini untuk menentukan pilihan Indonesia, tapi semuanya bisa terjadi dengan cepat. Dalam sepak bola, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi, ungkap Max Hilgers, sumber RTV Oost. Fokus bersama timnya FC20, Max Hilgers pun tampil makin menawan dari musim ke musim. Musim lalu ia mungkin mencapai salah satu musim terbaiknya. Bersama FC20, Max tercatat bermain dalam 33 pertandingan untuk mengantarkan tim FC20 mengakhiri musim di posisi 3 Eredivisie. Posisi yang mengantarkan timnya untuk bermain di Europa League musim ini. Di tengah performanya yang makin stabil inilah, Max Hilgers masih nampak menunjukkan hasratnya untuk jadi bagian dari timnas Indonesia. Ini terbukti dari bagaimana ia beberapa kali memberikan kode saat menulis kalimat "Kita Garuda". Hingga terbaru, ia akhirnya di-follow oleh Erick Thohir yang selanjutnya ia fallback. Bersama dengan calon-calon pemain timnas lainnya seperti Ole, Kevin Dix, hingga Mauro Zylstra. Kevin Dix, terganjal restu orang tua? Sama seperti Max Hilgers, Kevin Dix jelas bukan nama baru. Pemain ini sudah jadi target PSSI sejak tahun 2022. Saat itu, exco PSSI Hassani Abdul Ghani menjadi sosok yang terus berkomunikasi dengan sang pemain dan menjelaskan jika Kevin Dix memiliki minat atau keinginan yang besar untuk bergabung ke timnas Indonesia. Sayang, saat itu Hasan Abdul Ghani mengatakan, meski memiliki minat yang besar, bergabungnya Kevin Dix ke Indonesia masih terkendala pada restu dari orang tuanya. Dikutip dari laporan goal.com, Hassani Abdul Ghani mengungkapkan,
PSSI tidak melanjutkan proses naturalisasi pemain keturunan atas nama Kevin Dix. Saya menjadi saksi kalau secara pribadi ia sangat ingin bermain di timnas, namun orang tuanya belum memberi izin. Under starlit skies, on this epic quest, we will give our best. Menariknya, kabar itu akhirnya dibantah oleh Kevin Dix. Mendengar jika orang tuanya disebut sebagai sosok yang menghambat dirinya bergabung ke timnas Indonesia, ia menilai jika bukan itu alasannya belum bergabung ke skuad Garuda. Di mana sebaliknya, ia mengungkapkan masih membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan, termasuk masih berharap untuk dipanggil timnas Belanda. Namun kini, dengan usianya yang terus bertambah dan dengan deretan pemain belakang Belanda yang sepertinya sangat sulit untuk dikalahkan, seperti Virgil van Dijk, Nathan Ake, hingga Matthijs de Ligt, pemain 27 tahun Kevin Dix sepertinya mulai membuka diri. Dan terbukti, di mana belakangan dirinya cukup sering berulang kali memberikan kode soal keinginannya gabung ke timnas Indonesia. Termasuk saat ia menuliskan komentar di live Martin Paes yang sempat disalahartikan sebagai sarkas oleh netizen. Dan terbaru ia akhirnya di-follow Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, kemudian ia follow back. Itu adalah tanda jika sepertinya ia siap menjalani proses naturalisasi untuk menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. We'll give our best. Under starlit skies, on this epic quest, we will give our best. Jairo Redewald tolak Suriname demi Indonesia. Jika ada pemain yang jauh-jauh hari lebih lama punya keinginan membela timnas Indonesia, kami pikir dia adalah Jairo. Di tahun 2013, pemain yang saat itu terbang ke Indonesia bersama tim Ajax untuk menjalani laga uji coba sempat menjelaskan bahwa ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek, sehingga ibunya adalah separuh Indonesia. Sayang, di era itu belum banyak pemain keturunan yang diincar PSSI untuk masuk ke dalam program perpindahan warga negara. Hingga akhirnya baru-baru ini muncullah banyak pemain keturunan yang gabung ke timnas, dan Jairo menjadi salah satu nama pemain yang dikaitkan oleh kakeknya yang ada di Indonesia mau bergabung ke timnas Indonesia. Jadi sebelumnya PSSI ini sempat ragu soal garis keturunan Jairo. Namun menurut laporan dari Hassani Abdul Ghani, kakek dari Jairo yang berada di Indonesia meyakinkan hal tersebut. Jika Jairo yang merupakan cucunya punya darah Indonesia dan mau gabung timnas. Bahkan sebuah laporan lanjutan menyebutkan jika Jairo ini menolak timnas Suriname yang memanggilnya demi timnas Indonesia. Under starlit skies, on this epic quest, we will give our best. Menariknya, meski sudah cukup lama, Jairo dikaitkan dengan timnas Indonesia, PSSI sempat menilai jika cukup sulit untuk membuat Jairo gabung ke timnas. Sempat muncul pertanyaan, apa karena Jairo sudah pernah 3 kali bermain di timnas Belanda? Jika itu alasannya, kami pikir itu tak masalah. Karena aturan FIFA melarang jika pemain telah bermain di timnas melebihi dari 3 laga. Artinya, Jairo masih bisa main untuk timnas. Dan ketika pertanyaan itu terus berkecamuk, baru-baru ini kabar baik muncul. Jadi, Jairo nampak menaruh bendera merah putih di bio Instagramnya. Tentu ini adalah hal menarik yang seolah menjadi kode jika sang pemain siap gabung timnas. Resolution on the crest, and no one lies or included. We will give our best. Under starlit skies. Jadi itulah cerita dari 3 pemain grade A yang sudah lama jadi target timnas Indonesia, yang sepertinya mulai terbuka dan memberikan kode untuk gabung tim Garuda. On this epic quest, we will give our best. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.